Saya hamba Allah, usia 29 tahun. Saya sudah menikah tapi sudah bercerai dan baru selesai menjalani masa iddah. Di usia pernikahan kami yang 4 tahun, qadarullah kami belum dikaruniai keturunan. 1 tahun terakhir adalah ujian terberat dalam rumah tangga saya. Saya diuji dengan suami, main judi online, slot, dan pinjol hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah memberi kesempatan ke beliau berkali-kali, namun beliau kembali mengulangi hal yang sama berkali-kali. Rumah tangga saya juga diuji dengan berita bahwa adik ipar saya hamil di luar nikah. Pihak laki-laki sudah mau bertanggung jawab, tetapi ibu mertua tidak setuju untuk menutupi aib adik ipar saya. Saya diminta untuk pura-pura hamil nantinya, Ustadz. Setelah anak itu lahir, saya diminta untuk mengakui bahwa itu anak saya dengan suami saya. Bahkan buku hamil yang untuk check up di dokter itu sudah diubah namanya menjadi nama saya. Identitas saya dan data saya. Ada momen di mana saya mendengar langsung ketika ibu mertua saya menyuruh suami saya untuk membeli perut palsu agar perut saya terlihat membesar seperti orang hamil pada umumnya. Entah karena keegoisan saya atau bentuk rasa kecewa saya, pada saat itu saya merasa tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun, Ustadz. Saya merasa tertekan saat itu. Saya ingat pesan orang tua yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang jujur. Saya sudah berusaha mencoba bicara baik-baik dengan mantan suami saya saat itu bahwa saya tidak masalah jika diminta untuk merawat bayi tersebut, tetapi jangan paksa saya untuk berbohong. Tetapi ketika saya berusaha mengungkapkan apa yang saya rasakan, justru dianggap bentuk ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Karena dianggap tidak mau membantu keluarganya, beliau menyampaikan bahwa seandainya saya tidak mau, lebih baik kita masing-masing saja. Hampir setiap hari saya menangis, Ustadz. Saya merasa tertekan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang bisa saya lakuin saat itu hanya pasrah. Saya menjalani istikharah, minta petunjuk sama Allah. Sambil berdoa saya menangis, ya Allah, tolong saya. Saat itu saya seperti ada dorongan untuk membuka HP suami saya, Ustadz. Yang selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata beliau punya aplikasi yang disembunyikan dan semua ada passwordnya. Alhamdulillah Allah bantu saya, kasih petunjuk ke saya. Saya menemukan chat suami saya di aplikasi 3 sekaligus, WhatsApp, Instagram, MiChat, dengan perempuan yang berbeda-beda. Isi dari chat tersebut sangat tidak pantas, Ustadz, di mana salah satu dengan perempuan yang sudah bersuami, bahkan mereka sering video call ketika saya sedang tidak di rumah. Dan di aplikasi yang lain menanyakan tentang, mohon maaf, open BO dan harga per BO-an itu. Hari ini terulang untuk yang kesekian kalinya, bahkan di sebelum 1 tahun pertama pernikahan hal ini sudah pernah terjadi. Saat itu saya kecewa, Ustadz, hancur hati saya merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Saat itu saya izin pulang ke rumah orang tua saya menyimpan semua sendiri, Ustadz, tidak pernah cerita ke siapapun termasuk orang tua saya. Saat itu saya membuka bahwa saya sudah tahu semuanya ke mantan suami setelah saya sampai di rumah orang tua dan beliau mengakui semuanya. Bukannya menyelesaikan masalah dan berusaha menjemput saya, beliau justru menyalahkan saya untuk semuanya. Untuk sekedar telepon buat menyelesaikan masalah itu sama sekali tidak dia lakukan. Beliau menjatuhkan talak by WA dan bilang bahwa beliau sudah tidak ada rasa.
Saya baru jujur dan cerita semua ke orang tua saya setelah beliau menjatuhkan talak. Dari pihak saya dan orang tua saya sudah berusaha mengundang beliau dengan orang tua untuk datang ke rumah agar kami sama-sama didampingi wali dan masing-masing orang tua tahu masalahnya itu apa. Tapi beliau hanya datang sendiri Ustadz dan meminta agar proses perceraian diurus secepatnya. Sedih, sakit, hancur, mental down, itu yang saya rasakan Ustadz. Bahkan saya sampai harus berkonsultasi ke psikiater. Yang mau saya tanyakan Ustadz, yang pertama, berdosakah saya Ustadz ketika saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya? Apakah bercerai jadi keputusan yang tepat atau justru salah Ustadz? Yang kedua, bagaimana cara saya bisa sembuh dan bangkit dari rasa trauma ini Ustadz? Terkadang dalam hati saya bertanya, ya Allah kenapa selalu saya? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.